bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nuzara dari kelas KPIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian mutlak dan muqayyad. Saksikan ya teman-teman. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian mutlak dan muqayyad. Yang pertama, mutlak secara bahasa. Mutlak secara bahasa adalah atlaqo yutliqu itlaqan, yang artinya melepaskan atau tidak mengikat. Yang kedua, secara istilah adalah bacaan yang menunjukkan suatu hakikat tanpa suatu qayd atau batasan. Yang kedua, yaitu definisi menurut para imam. Yang pertama, Imam Al-Mudi, sesuatu yang menunjukkan pada makna yang bisa digunakan sesuai jenisnya. Yang kedua, Imam As-Suluki, petunjuk pada makna yang tanpa ikatan. Dan yang terakhir, Imam Ibnu Qudamah, sesuatu yang menunjukkan pada benda namun maksudnya bukan benda itu, melainkan semua yang tercakup pada jenisnya. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan definisi mutlak. Yang pertama, membedakan antara mutlak dan nakiroh atau pendapat yang rajih atau kuat. Yang kedua, menyamakan antara mutlak dan nakiroh. Dan menurut Syekh Asy-Syakiti menjelaskan, mutlak adalah sesuatu yang menunjukkan pada substansi atau mahiyah tanpa ikatan qayd. Dan nakiroh adalah sesuatu yang menunjukkan pada sesuatu yang umum pada jenisnya. Selanjutnya adalah contoh ayat mutlak. Contoh ayat mutlak ada pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 89, yang artinya, maka kafaratnya ialah memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kamu beri kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau juga memerdekakan seorang hamba sahaya. Ayat mutlak pada ayat tersebut ada pada kata rokobah. Selanjutnya adalah contoh ayat muqayyad. Contohnya ada pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 92, yang artinya tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin kecuali karena tersalah atau tidak sengaja. Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman dan membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya yang terbunuh, kecuali jika mereka keluarga yang terbunuh itu membebaskan pembayaran. Jika dia terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, hendaklah yang membunuh ini memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Jika dia terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, hendaklah pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman juga. Ini adalah pembagian lafaz mutlak dan muqayyad. Yang pertama, hukum dan sebabnya sama. Yang kedua, hukum dan sebabnya berbeda. Yang ketiga, hukum sama tetapi sebabnya berbeda. Keempat, hukum berbeda tetapi sebabnya sama. Yang pertama, hukum dan sebabnya sama. Maksudnya adalah jika hukum dan sebab yang ada dalam mutlak sama dengan hukum dan sebab yang ada dalam muqayyad. Nah, dalam mutlak ialah diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, dan daging babi. Itu ada pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Perhatikan, kata darah di situ sifatnya mutlak, tidak terkait sifat atau hal lainnya yang mengikatnya. Nah, kata darah di situ ini adalah ditakkidkan pada Surat Al-An'am ayat 145, yaitu yang artinya, katakanlah, tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak makannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi. Itu ada pada Quran surat Al-An'am ayat 145. Nah, lafaz darah ini bentuknya adalah muqayyad karena diikuti qayyid, yaitu masfuhan yang artinya atau mengalir. Jadi darah yang diharamkan menurut darah ini adalah darah yang mengalir.
Nah, sedangkan di ayat tadi Al-Maidah ayat 3, di sana tidak dijelaskan darah yang diharamkan itu darah apa. Nah, dikoyitkan dalam surat Al-An'am ayat 145 ini dijelaskan bahwa darah yang diharamkan adalah darah yang mengalir. Nah, karena dalam surat ini hukum dan sebabnya sama, maka hukum mutlak ditarik ke muqayyad. Selanjutnya adalah hukum dan sebabnya berbeda. Secara mutlak, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pada Quran surat Al-Maidah ayat 38, dan muqayyadnya adalah, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Itu pada surat Quran surat Al-Maidah ayat 6. Selanjutnya adalah hukum sama tapi sebab berbeda. Secara mutlak, orang-orang yang menzihar istri mereka kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Ini ada pada Quran surat Mujadalah ayat 3. Dan muqayyadnya adalah, barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya yang terbunuh itu. Ini ada pada Quran surat An-Nisa ayat 92. Nah, kedua ayat ini menjelaskan bahwa memerdekakan budak merupakan denda atau kafarat bagi orang yang menzihar untuk dapat rujuk kembali kepada istrinya, dan orang yang membunuh karena khilaf serta sumpah yang disengaja. Yang artinya kedua ayat tadi memiliki ketentuan hukum yang sama, sama-sama memerdekakan seorang budak, walaupun ayat yang pertama secara mutlak dan ayat kedua itu secara muqayyad. Selanjutnya adalah hukum berbeda tapi sebab sama. Nah, mutlaknya, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Dan muqayyadnya adalah, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Ya, alhamdulillah sekian dari saya. Maaf bila banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.